Shalom, saudara, selamat pagi. Saya percaya kita semua dalam keadaan baik, sehat, dan luar biasa. Bahkan apapun keadaanmu hari ini tetaplah bersuka cita, saudara, ya. Karena untuk segala sesuatu itu ya pasti ada nilai-nilai pembelajaran, ya. Iya, hari ini firman Tuhan terambil dari Amsal pasal yang ke-12. Amsal pasal yang ke-12, saudara, firman Tuhan berkata demikian, ayat yang ke-14. Setiap orang dikenyangkan dengan kebaikan oleh karena buah perkataan, dan orang mendapat balasan daripada apa yang dikerjakan tangannya. Ayat 15, jalan orang bodoh lurus dalam anggapannya sendiri, tetapi siapa mendengarkan nasihat ia bijak. Ayat 16, bodohlah yang menyatakan sakit hatinya seketika itu juga, tetapi bijak yang mengabaikan cemooh. Saudara, firman Tuhan pagi hari ini mengingatkan kita bagaimana kita menjadi orang yang bijaksana di dalam hidup ini. Ada begitu banyak pilihan dalam hidup ini yang dapat manusia pilih. Tetapi ingat, jika kita salah memilih sesuatu yang bukan kehendak Tuhan, maka celakalah hidup kita. Jangan menyalahkan Tuhan ketika sesuatu terjadi, lalu kita mulai, Tuhan kenapa begini, kenapa begitu, kenapa, tapi mari kita introspeksi diri. Apakah kita sudah berjalan sesuai dengan rencana Tuhan, atau kita ngeyel, ya, melakukan keinginan kita sendiri. Firman Tuhan hari ini berkata, Amsal 12 ayat 14, setiap orang dikenyangkan dengan kebaikan oleh karena buah perkataannya, dan orang mendapat balasan daripada yang dikerjakan tangannya. Saudara, semua berawal dari perkataan, ya. Kalau kita ini sering memperkatakan yang baik, maka firman Tuhan berkata kita akan dikenyangkan dengan kebaikan oleh karena buah perkataan kita. Jadi hati-hati, jangan anggap enteng, jangan anggap remeh perkataan kita. Ya, perkataan itu ya sungguh-sungguh dapat ya membawa dampak yang luar biasa. Kalau kita suka mengatakan yang buruk, maka yang buruk akan terjadi. Tapi kalau kita memperkatakan firman Tuhan, merenungkan dan melakukannya, maka kita akan mengecap kebaikan oleh karena buah perkataan. Dan setiap orang dikatakan mendapat balasan daripada yang dikerjakan tangannya. Artinya apa? Kita ini akan mendapat balasan di hidup kita sesuai dengan perbuatan kita. Yang dikerjakan tangan itu bicara tentang perbuatan kita. Hati-hati dengan perbuatan kita, saudara. Kita akan mengalami yang baik atau yang buruk, semua kembali kepada ya perbuatan kita. Apakah kita sungguh-sungguh hidup berbuat yang menyenangkan Tuhan? Atau sebaliknya kita hidup berbuat yang tidak menyenangkan Tuhan, maka kita sendirilah yang akan mengalami dampaknya. Karena itu jangan bermain-main, saudara, dengan hidup ini. Ya, kejarlah apa yang berkenan kepada Tuhan, perkatakan yang baik, lakukan dan perbuatan-perbuatan yang baik. Ayat 15 dikatakan jalan orang bodoh ya lurus dalam anggapannya sendiri, tetapi siapa mendengarkan nasihat ia bijak. Orang bodoh itu apa yang dia lakukan dianggap benar, ya pokoknya saudara lurus menurut anggapannya sendiri. Saya mau serius memberikan nasihat buat setiap kita hari ini. Jangan pernah merasa kita ini pinter, jangan pernah merasa kita ini ya bisa mengambil keputusan dengan keinginan dan keputusan kita sendiri. Selalu libatkan Tuhan dalam segala hal dan selalu minta Allah tanda dari Tuhan. Ya Tuhan, saya tidak mau melakukan sesuatu ini kalau saya tidak yakin betul apakah ini dari Tuhan atau tidak. Orang bodoh itu berjalan dan dia merasa ya jalannya itu paling lurus di dalam anggapannya. Sebaiknya saudara, kalau kita ini tidak yakin dengan apa yang akan kita lakukan, apakah ini benar atau tidak, mintalah nasihat. Semakin banyak orang yang engkau mintai nasihat, maka semakin baik. Tetapi ingat, yang kita minta nasihat adalah orang yang takut Tuhan. Lihat kehidupannya. Ayat ini berkata, tetapi siapa mendengarkan nasihat, ia bijak. Jangan merasa paling benar sendiri, jangan merasa paling pintar sendiri, jangan merasa
paling hebat sendiri sehingga kita tidak membutuhkan lagi nasihat. Terlebih saudara, mari kita dengarkan nasihat firman Tuhan. Ya, jangan sampai kita salah di dalam mengambil keputusan dalam pekerjaan, apalagi mengambil keputusan dalam pernikahan. Ya, penyesalannya itu sangat berat, saudara. Lihat tanda-tanda kalau engkau mau pilih jodoh, apakah dia ini bertobat. Jangan hanya tertipu dengan gelar, dia pendeta, dia majelis, dia pelayan Tuhan. Tapi yang terutama lihat buah-buah pertobatannya. Ya, kalau kita melihat walaupun dia majelis, pendeta, gembala sekalipun tidak menjamin mau STH, MTH, tidak menjamin seseorang itu benar-benar sudah bertobat atau tidak. Yang sangat penting lihat buahnya. Dan untuk melihat buah itu nggak bisa 1-2 hari. Ya, butuh waktu untuk mengujinya karena ada orang pura-pura manis di depan, ternyata ular di belakang. Saudara, minta nasihat ya kepada semakin banyak orang, terutama nasihat firman. Ya, jadi saudara kalau misalnya ada yang mau menikah, ya saya bersyukur kemarin ada seorang wanita yang sempat konseling kepada saya. Dia akan mengambil keputusan untuk menikah, tapi dia bercerita kepada saya, dia konseling, saya tanya ciri-ciri pacarnya itu seperti apa, gini keadaannya. Saya bilang jangan dulu, tunda dulu, stop dulu. Kamu jangan bermain perasaan karena pernikahan tuh bukan untuk main-main. Saya menimbang ada banyak hal yang saya dengar, aduh kayaknya ini tidak sesuai. Dan saya berkata kepada dia, kalau bisa jangan terburu-buru ambil keputusan menikah. Kalau saya lihat dari kasusmu, saya dengar dari apa yang kamu ceritakan kayaknya sudah ya melenceng. Mau nggak kamu benar-benar berserah kepada Tuhan, jangan dengan kekuatanmu sendiri, jangan dulu untuk menikah, batalkan. Dan dia mengambil keputusan, dia membatalkan saudara. Tapi hari-hari ini dia telepon saya, dia bilang puji Tuhan banget ibu, saya tuh bersuka cita karena saya mengambil keputusan yang terbaik dari Tuhan. Ternyata ya setelah saya sampaikan saya belum mau menikah, kelihatan aslinya. Nah saudara, kita bisa lihat ya, kalau kita mau melangkah bersama dengan Tuhan, minta nasihat. Dan kalau dinasihati sesuai firman, dengar. Karena Tuhan itu juga berbicara kepada kita lewat orang-orang yang ada di sekeliling kita, lewat hamba-hamba Tuhan yang saudara mintai nasihat. Kalau untuk menikah itu perlu minta nasihat ya saudara ya, perlu engkau konseling dengan orang-orang yang memang rohaninya itu ya baik saudara. Dikatakan di sana ya, orang yang mendengarkan nasihat itu bijak, tapi orang bodoh menganggap jalannya itu yang lurus dalam anggapannya. Ayat 16 dikatakan bodohlah yang menyatakan sakit hatinya seketika itu juga, tetapi bijak yang mengabaikan cemooh. Apa konsekuensi ketika kita salah ambil langkah, salah ambil keputusan, maka kadang akan datang cemoohan, ya kita ditertawakan, kita dicemooh, bahkan mungkin kita akan difitnah, ya kita dimaki-maki, ya banyak. Tapi itu adalah konsekuensi dari kesalahan yang sudah kita buat, kita salah melangkah. Tapi firman Tuhan bilang tetap tahan diri, jangan nyatakan sakit hati saat itu juga. Bodohlah yang menyatakan sakit hatinya seketika itu juga. Cobalah untuk menahan diri, jadilah bijaksana ya. Dan dikatakan di sini ya, dan firman Tuhan bilang tetapi bijak yang mengabaikan cemooh. Tapi saya dicemooh bu, saya dijelek-jelekan bu, saya diginiin bu, biarin aja. Saya tuh selalu berkata, orang tuh kalau ceritain yang buruk tentang kita, mencemooh kita, lama-lama juga capek. Apa nggak capek? Orang hidup kok cuma sirikin hidup orang lain. Yang penting adalah hari ini kalau saudara sudah terlanjur berbuat kesalahan atau berbuat dosa, jalani semua itu, jangan berputus asa dan bilang Tuhan aku mau bertobat. Dan aku mau ikuti jalanmu hari ini, aku mau abaikan semua cemooh orang. Aku mau melihat kepada Tuhan karena aku percaya aku bisa gagal. Tapi rencana Tuhan tidak pernah gagal atas hidupku asal aku bertobat. Karena itu saudara jangan pernah menyerah dalam segala keadaan apapun. Ya, tapi mari kita minta tuntunan Tuhan agar Tuhan berjalan di depan kita, memberikan kita hikmat, nasihat, dan hidup kita boleh selalu ada di dalam perkenanan Tuhan. Mari kita renungkan firman ini.
Terima kasih Bapa, kami percaya Tuhan selalu berbicara bagi kami, mengingatkan kami agar kami menjadi orang yang bijaksana, tidak bodoh, tidak menganggap jalan kami itu yang paling baik, tapi kami boleh menerima nasihat yang sesuai dengan firman Tuhan. Kami mau belajar lebih dan lebih lagi untuk taat kepadamu Bapa, jadi orang yang bijaksana. Mari katakan pujian ini menjadi doa kita di hadapan Tuhan, saudara. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami ya Bapa, ajar kami Bapa, hidup dalam jalan-Mu, hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenap. Lebih lagi saudara, katakan pada Tuhan, kami mau belajar Tuhan untuk menghitung hari-hari kami menjadi semakin bijaksana di hadapan-Mu Bapa. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari, agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa, ajar kami Bapa, hidup dalam jalan-Mu Tuhan, hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Ajar kami ya Tuhan untuk hidup menggenapi segala rencana-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Ajar kami ya Bapa, untuk kami boleh menjadi orang yang semakin hari semakin bijaksana. Ampuni kami kalau kami sudah salah melangkah dalam hidup ini dan salah mengambil keputusan. Berikan kami kekuatan untuk menanggung semua akibat-akibat itu sambil kami bertobat dan terus mengimani bahwa rencana Tuhan itu yang terbaik bagi hidup kami. Biar kami dapat menjadi orang yang mengabaikan cemooh apapun yang orang lain katakan tentang hidup kami. Kami hanya mau percaya apa yang Tuhan katakan tentang kami. Berkati setiap anak-anak-Mu Tuhan, mereka yang sedang mengalami pergumulan yang berat, Tuhan berikan kekuatan. Yang sedang ada di dalam sakit penyakit, Tuhan sembuhkan hari-hari ini. Mereka yang bekerja, sekolah, kuliah, Engkau sertai dimanapun berada. Jauhkan dari segala mara bahaya kecelakaan dan bawa kami untuk terus bertobat. Berkati yang berulang tahun hari ini, umur panjang di tangan kanan, kekayaan hormat di tangan kiri. Biarlah Bapa semakin bertambah usia dewasa jasmani kami, dewasa pula usia rohani kami di dalam Tuhan. Berkati Bapa mereka yang terus mencari Engkau, mencari wajah-Mu di pagi hari. Biarlah rahmat anugerah berkat Tuhan tercurah. Berkati bangsa dan negara kami Indonesia, Bapak Presiden Jokowi, wakilnya, seluruh jajaran kabinet, TNI Polri yang ada, Tuhan memberkati.
Terima kasih Tuhan, kami percaya anugerah-Mu cukup atas kami, sehingga kami boleh melalui hari ini dengan penuh sukacita dan damai sejahtera. Apapun yang kami kerjakan, Tuhan buat berhasil. Mari kita sama-sama berdoa Bapa kami di hadapan Tuhan. Bapa kami yang ada dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari buka hati dan tangan-Mu, terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus melimpah atas hidup-Mu mulai hari ini, bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita semua. Nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati, shalom dan Immanuel.